Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla la quwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah segala puji milik Allah SWT. Salawat dan salam tercurah ke junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari yaumul qiyamah. Para pendengar dan juga pemirsa, di kesempatan sore hari ini kajian sore telah hadir bersama guru kita, sudah hadir di studio Radio Dais bersama Ustadz Muslihin LCMH. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah. Bagi Anda semuanya yang saat ini sedang kurang enak badan mungkin, yang sedang sakit, semoga Allah ambil penyakit Anda semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar dan juga pemirsa, di kesempatan sore hari ini tema yang akan kita bahas sudah hadir ataupun sudah tersebar ya. Mungkin Anda semua juga sudah membaca mengenai hukum selebrasi dengan sujud syukur. Nah, ini seperti apa nanti akan disampaikan, dan juga bagi Anda semuanya yang ingin bertanya di 082133670000 atau di 0246746352. Baik, waktu sebelumnya kita persilakan. Moga silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa tafaddal wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, para pemirsa MAJT TV, para pendengar Radio Gaul, para pendengar dan pemirsa semuanya, nah melalui apa saja, alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk saling sapa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, diberi istiqomah di jalan yang baik, dituntun di jalan yang baik, senantiasa diberikan kecintaan kepada ilmu, dan kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para pendengar dan pemirsa semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tadi yang dibacakan, yaitu hukum selebrasi dengan sujud sahwi, sujud syukur, ya. Sujud sahwi. Nah, ini ada, kalau dalam judulnya ini, kalau kita telaah tentang judul ini, sebenarnya kita mau membahas yang awalnya adalah bagaimana tata cara sujud syukur sebenarnya. Nah, kalau kita katakan hukum selebrasi dengan sujud syukur, itu kan berarti kita menghukumi dia dalam keadaan senang terus posisinya sujud. Hukumnya itu gimana? Nah, ya mungkin semuanya bisa ya antara dua, yaitu hukum ketika seseorang senang terus langsung melakukan sujud itu hukumnya bagaimana, atau terus pertanyaannya kedua kan, sujud syukur dengan begitu, nah itu sah atau tidak, atau bagaimana, atau tata caranya sujud syukur lah, itu bisa dua-duanya ya. Jadi bisa dua pembahasan, tapi juga bisa dua-duanya. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah yaitu mengenai tata cara sujud syukur. Nah, sujud syukur, apa itu sujud syukur? Sujud syukur itu kalau di dalam definisi fikih ya, kalau dalam definisi fikih itu adalah yaitu sujud karena tusannu kharijas shalah. Nah, ini dalam kitab Yaqutun Nafis, karena dikatakan sujudus syukri sajdatun tusannu kharijas shalah faqat. Yaitu sujud syukur adalah sujud sujud yang disunnahkan di luar sholat. Itu kata beliau, ini tidak di dalam sholat, di luar sholat. Indah hudusi ni'amatin, ketika ada suatu nikmat. Indah hudusi ni'matin awing difa'i nikmatin, bukan hanya ketika ada nikmat ya, tapi juga ketika selamat dari musibah. Selamat dari musibah, misalnya undulalah kecelakaan, kok dia
geser sedikit. Kalau misalnya nggak geser mungkin langsung ketabrak mobil misalnya dan sebagainya. Itu saking senengnya atau saking terselamatkan dari musibah, disunahkan juga sujud syukur. Bukan hanya itu, atau auru'yati mubtalan, atau melihat orang yang tertimpa musibah, tertimpa penyakit. Ada orang yang masya Allah penyakitnya itu di luar nalar manusia misalnya. Wah, dia itu saking ya Allah sehatnya, saya alhamdulillah dikasih sehat yang seperti begini. Nah itu juga disunahkan sujud syukur. Nah, jadi banyak ini ya. Au asin, atau lihat orang yang terang-terangan dalam kemaksiatan. Ada orang minum terang-terangan atau maksiat terang-terangan, itu dia saking syukurnya, saking senengnya dijadikan hambanya Allah yang mungkin ahli ibadah yang dekat kepada Allah, itu juga disunahkan sujud syukur. Nah ini dalam definisi fikih ya. Jadi sujud syukur itu ya ada kesenangan, kenikmatan, ada juga terselamatkan dari mara bahaya. Ada pula yaitu ketika melihat orang yang tertimpa penyakit atau apa, dia saking syukurnya atau saking senangnya. Atau ada orang melihat maksiat terang-terangan, dia ya termasuk diantara bersyukur, dijadikan orang yang hambanya Allah yang taat, itu juga disunahkan bersyukur, sujud syukur. Nah termasuk khudusi nikmatin, adanya nikmat, adanya kesenangan, yaitu biasanya kalau dalam kita lihat ya, apalagi sekarang itu trennya kalau pemain bola Indonesia yang umur-umur masih muda ya, yang belum 20 kurang, itu selebrasi yang paling terkenal dengan bersujud. Nah itu yang membuat tren di Indonesia adalah malah justru pemain-pemain yang muda, yang bocil-bocil ya, atau yang umur 18-an, 17-an dan sebagainya. Nah, kalau yang sekarang umur 20 ke atas kan karena dulunya memang pemain yang kecil-kecil dulunya. Itu sejarahnya seperti itu ya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Ada pula yaitu kadang orang yang ya itu tadi terkena dapat nikmat yang begitu dahsyat, masya Allah, bedah rumah misalnya, itu langsung sujud. Atau ada juga yaitu orang yang mungkin kebanyakan dapat uang 10 juta misalnya, tahu-tahu langsung sujud misalnya. Nah itu hukumnya bagaimana? Nah, tadi kan membahas hukumnya sujud bagaimana, sama tata caranya sujud syukur itu bagaimana. Nah ketika orang tersebut sujud dan dia mengatakan, kalau ditanya kenapa kamu sujud, karena sujud syukur. Nah maka kita akan membahas tata cara daripada sujud syukur versi fikih ya. Kalau dalam ilmu fikih, fikih Syafi'i khususnya ya, yaitu arkanu sujudi syukri, rukun-rukunnya sujud syukur. Apa itu? Yang pertama niat. Wa takbiratul taharrumi atau takbiratul ihram. Dia ada takbirnya Allahu Akbar, wasujudu wal julusu awil ittija'u ba'da sujudi wassalamu wat tartibu. Kalau dalam kitab Yaqutun Nafis itu cara sujud syukur adalah yaitu takbir dengan niat Allahu Akbar nawaitu sujuda syukri. Setelah itu apa? Langsung sujud sekali. Setelah itu duduk langsung salam. Nah, kayak orang sholat jadinya. Kayak orang sholat. Dan itu sama seperti halnya sujud tilawah. Sujud tilawah ketika ada kita melewati bacaan misalnya Iqra fasjud waqtarib misalnya, maka disunahkan sujud tilawah itu takbir Allahu Akbar nawaitu sajdata tilawah. Allahu Akbar terus sujud sekali, terus duduk, terus salam. Nah, itu juga tata caranya sujud syukur juga. Nah, secara fikih. Maka ketika menurut pendapat ini dalam mazhab Syafi'i itu, menurut pendapat ini, jika orang kok ngegulno terus dia sujud, itu tidak pas dengan pendapat ini. Tidak pas ya dengan pendapat ini. Nah, itu kalau dalam pendapat ini. Tapi kalau kita lihat hadis-hadisnya ya, dalam hadis itu banyak
Diriwayatkan dari oleh 5 imam kecuali Imam Nasa'i dari Ashabus Sunan. An Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza atahu amrun yasurruhu au busyira bihi kharra sajidan syukran lillah. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika datang perkara yang membanggakan, menyenangkan, atau diberi kabar yang menyenangkan, ketika datang sesuatu yang nyenengke, ya, seperti halnya dapat nikmat, misalnya dapat door prize, hadiah dan sebagainya, atau diberi kabar yang menyenangkan, itu kharra sajidan, itu langsung otomatis bersujud. Itu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Riyadhus Shalihin juga, dalam babu istihbabi sujudi syukri, bab sunnahnya sujud syukur, ini dicantumkan hadis qala kharajna, jadi dari Sa'ad bin Abi Waqqas, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah. Falamma kunna qoriban min azwara'a nazala thumma rafa'a yadayhi. Ketika kita, kata Sa'ad, berada di dekat tanah Azwara, itu tahu-tahu Rasulullah turun dari kendaraan, dari ontanya. Thumma rafa'a yadayhi, lalu mengangkat tangannya. Thumma kharra sajidan, setelah mengangkat tangan tahu-tahu sujud. Itu beliau Nabi. Waqala, kata Rasulullah, saya telah memintakan syafaat untuk umatku. Jadi Rasulullah ketika naik onta itu beliau ingat umatnya. Setelah ingat itu mengangkat tangannya, setelah itu otomatis sujud. Kata beliau, saya itu ingat umatku dan saya memintakan syafaat untuk umatku, lalu diterima syafaat itu. Lalu saya sujud. Ya. Nah, lalu saya sujud. Lalu saya mengangkat tangan lagi, mengangkat kepala lagi, fasa'altu rabbi, dan saya memintakan syafaat lagi kepada umatku, diterima lagi. Saya langsung sujud. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud sampai 3 kali. Fa kharrartu sajidan li rabbi syukron, sampai 3 kali. Fa kharrartu sajidan li rabbi, dan saya otomatis sujud kepada Tuhanku. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada kabar diterima syafaatnya untuk umatnya, beliau otomatis sujud syukur. Nah, maka di situ para ulama mengatakan disunnahkan sujud syukur. Nah, tadi dikatakan dalam literatur fikih mazhab Syafi'i bahwa sujud syukur itu caranya seperti halnya sujud tilawah. Sehingga ketika ada orang kok selebrasi pakai sujud, ya ini kurang pas. Tapi ya kita coba mencari pendapat yang lain selain dalam mazhab Syafi'i. Di sini ada dalam kitab apa ini? Maktabah wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa auladuhu juz 3 halaman 120. Walaisa fi ahadisil bab ma yadullu ala ishtiratil wudu wa taharatil thiyab wal makan. Wa ila dzalika dhahabal Imam Yahya wa Abu Thalibin. Walaisa fihi ma yadullu ala takbir fi sujudi syukri. Dalam hadis-hadis yang menerangkan tentang sujud syukur itu tidak ada, kata beliau, itu tidak ada yang menunjukkan disyaratkannya wudu dulu, disyaratkannya suci pakaian dan juga suci tempatnya. Nah, sehingga apa? Ketika seseorang posisi dalam keadaan dapat nikmat, ngegulke, kok langsung posisi sujud, nah itu menurut Al-Imam Yahya dan Abu Thalib itu termasuk daripada sujud syukur. Walaupun kaose jersene itu kebak dengan keringat ya dan sebagainya. Walaisa fi ma yadullu ala takbir fi sujudi syukri. Dan dalam hadis ini pula tidak ada yang menunjukkan bahwa harus dimulai dengan takbir dalam sujud syukur. Nah ini sehingga apa? Sehingga
ketika orang dalam keadaan posisi mendapatkan nikmat yang sangat besar kok langsung sujud, menurut Imam Yahya wa Abu Thalibin itu dikanggap atau mendapatkan kesunahan sujud syukur. Itu kata beliau. Nah, itu menurut beliau. Sehingga ada dua pendapat, yaitu yang pertama pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa sujud syukur itu tidak tercapai kecuali harus takbir, harus sujud dan salam. Yang kedua mengatakan tidak harus itu, langsung otomatis sujud sudah termasuk daripada sujud syukur. Nah, lalu pertanyaan yang selanjutnya tadi adalah, lalu bagaimana hukumnya kok seseorang selebrasi dengan sujud? Nah, atau orang dapat nikmat, dapat door prize, dapat dia langsung sujud. Itu hukumnya bagaimana? Nah, secara orang ketika orang ketika mendapatkan sesuatu yang paling disenangi, itu dengan mengekspresikan seperti apapun akan boleh. Lebih-lebih diekspresikan dengan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Kalau dalam hadis Rasulullah masuk ke Madinah menemui orang-orang Yahudi, ternyata orang-orang Yahudi berpuasa setiap hari Senin atau setiap hari Asyura 10 Muharram. Lalu ditanya oleh beliau Nabi, apa yang kau lakukan? Kata Rasulullah, kata mereka, saya berpuasa karena Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa. Maka kami berpuasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di situ yaitu para ulama mengatakan nek orang sing paling senang atau senang itu disunahkan yaitu berpuasa. Cara mengekspresikan kesenangan itu dengan berpuasa atau dengan sedekah. Tapi dengan apapun cara kesenangan itu boleh. Bahkan sampai joget-joget. Dalam hadis itu Rasulullah ketika ketika Rasulullah masuk ke Madinah pulang dari peperangan, itu perempuan-perempuan para sahabat itu pada joget-joget sambil bawa terbang. Yarkusna atau sambil jogetan, itu ekspresi kesenangan. Jadi enggak dikasih hukum ini enggak. Ya seperti halnya orang yang mungkin ekspresi kesenangannya itu dengan bersujud ketika ngegulke, ketika mendapatkan hadiah umroh, itu hukumnya adalah tidak ada hukumnya ya. Kecuali dengan pendapat yang kedua tadi yang tidak mensyaratkan harus suci, harus maka itu mendapatkan kesunahan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang yang selebrasi dengan sujud syukur atau orang yang mendapatkan nikmat, mendapatkan sesuatu yang membanggakan atau kabar yang gembira kok dia bersujud otomatis dengan tanpa berwudu, dengan tanpa takbir, dengan tanpa apa, itu memang menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i itu tidak dikatakan sebagai sujud. Sebagai sujud syukur yang disunahkan. Hanya dia mengekspresikan saja ke sujud seperti itu. Nah, tapi menurut Imam Yahya dan Abu Thalib tadi yang dinukil dalam kitab yang kita bacakan tadi, bahwa itu masuk dalam kategori sujud syukur yang disunahkan walaupun tanpa wudu, tanpa pakaian yang bersih, tanpa tempat yang bersih. Kenapa? Karena dalam hadis-hadis yang diriwayatkan atau Rasulullah melakukan sujud itu tidak ada yang menunjukkan bahwa Rasulullah berwudu dulu, bahwa Rasulullah bersuci dulu dengan takbir, dengan salam dan sebagainya. Sehingga diambil dari hukum ini maka boleh atau sunnah orang yang mendapatkan kesenangan atau selebrasi atau pokoknya mengekspresikan kesenangan itu langsung dengan sujud. Itu sunnah menurut pendapat yang kedua ini ya. Baik Ustadz, sangat komplit ya untuk kita ketahui nih kaum muslim mengenai hukum yaitu selebrasi dengan sujud syukur ya. Tadi disampaikan ada yang bisa dikatakan sunnah, ada yang hanya biasa saja Ustadz ya. Jadi gini Ustadz ya, menurut orang yang melakukan sujud sebagai rasa refleks tadi ya, karena mendapat kenikmatan dan lain sebagainya, mungkin ketika dia bersujud itu
apakah sujud itu tetap sah atau bisa dikatakan itu tidak boleh atau mungkin mengandung amit sewu dosa gitu Ustaz? Ya, ya. Jadi tadi sudah saya katakan ya bahwa itu adalah cara mengekspresikan. Mungkin yang akan menjadi masalah nanti akan kita bahas setelah ini mungkin ya setelah jeda, itu apa? Kalau sujudnya itu apakah itu masuk kategori sujud kepada manusia? Padahal kalau kita tanya mereka yang sujud otomatis itu hanya apa? Bukan hanya, memang benar-benar ekspresi kesenangan dan hanya kepada Allah. Sehingga kita tidak bisa menghukumi dia itu sujud kepada manusia. Karena apa? Hukum orang sujud kepada manusia atau selain Allah itu langsung keluar dari Islam. Kalau ruku itu masih ditoleransi. Ini rukuknya itu menghormati manusia atau menghormati Allah. Masih ada yang memakruhkan atau mengharamkan. Tapi kalau sujud itu sudah otomatis keluar daripada Islam. Nah, ini kan kalau kita kasusnya sujud selebrasi, sujud sahwi atau mungkin mendapatkan door prize umroh dan sebagainya tadi, itu kan kalau kita tanya atau dia ekspresi seperti itu enggak ada yang namanya ya mungkin sujud kepada selain Allah dan sebagainya. Sehingga kita tidak mungkin atau sangat mustahil mengatakan bahwa itu adalah haram dan itu adalah sujud kepada selain Allah atau itu musyrik, tidak. Tapi ya boleh mengekspresikan seperti itu. Lah menurut Imam Abu Yahya dan Imam Yahya dan Abu Thalib itu hukumnya tetap sunnah, walaupun tanpa wudhu, tanpa takbir, tanpa bersih pakaian, tanpa apa. Kok ketika ada orang senang terus sujud, itu tetap mendapatkan kesunahan sujud syukur. Karena dalam hadis-hadis, alasannya dalam hadis-hadis itu mengatakan Rasulullah tidak menunjukkan demikian. Tapi kan menurut pendapat yang kuat juga akan dibantah. Ya Rasulullah kan nggak butuh demikian, langsung otomatis suci Rasulullah, nggak pernah terus terjaga wudhunya dan sebagainya. Tapi kan memang dalam hadis tidak ada lafadz Rasulullah takbir dulu, terus salam dan sebagainya. Sehingga di situ bisa diambil hukum bahwa hukum selebrasi dan sebagainya dengan sujud syukur itu masih tetap mendapatkan kesunahan sujud. Alhamdulillah, itu pendapatnya agak ringan. Baik, untuk Anda semuanya kaum muslim yang ingin bertanya di kesempatan sore hari ini, baik di tema yang dipaparkan maupun di luar tema, harga buka di 0821336700 atau di 0246746352. Kita break satu menit berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda.
Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. .9 FM Radio Dais, Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini masih dalam acara kajian sore, dan silakan bagi Anda semuanya yang bertanya di 0821336670.000 atau di 0246746352. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. Mbak Ida mau bertanya nih mengenai tentang sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah ya? Kenapa kita mesti sujud tilawah? Apa hukumnya dan bagaimana tata caranya? Dan kapan kita mesti sujud tilawah? Ayat sajadah di dalam Al-Quran itu ada berapa di surat Al-Baqarah dan ayat beberapa? Monggo borongan Ustaz nih. Ya. Ya tadi sudah saya bacakan dalam kitab Yaqutun Nafis ya, yaitu tentang sujud sahwi dan juga sujud tilawah. Jadi ada rukunnya, rukun sujud sahwi, rukun sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, tadi yang sudah saya bacakan. Nah, yang pertama adalah sujud tilawah. Kenapa kok kita bersujud? Karena di situ Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk bersujud. Nah, oke, jadi lah yang kok bisa tahu ya, kita taunya baca sambil memahami. Contoh dalam kitab dalam surat Al-Qari'ah. Ya, Al-Qari'ah ya. Itu kan yang terakhir dikatakan fasjud wa qtarib. Maka itu perintah sujud kepada siapa? Fasjud, maka sujudlah wahai Muhammad. Wa qtarib, dan mendekatlah. Nah, itu Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Nabi Muhammad dan juga pastinya kepada kita semua sebagai umatnya. Maka di situ sujud. Contoh lagi di ayat di ayat-ayat yang lain ya, dalam surat Al-Insyiqaq misalnya, itu kan juga fasjudu lillahi wa'budu misalnya, atau dalam surat yang lain lah. Maka sujudlah kalian wa'budu, dan ibadahlah. Maka disunahkan sujud. Jadi kalau sesuai dengan arti itu perintah dari Allah kon bersujud. Nah, maka kita bersujud. Jadi itu sejarahnya. Kenapa kok kita bersujud? Karena itu adalah perintahnya Allah dalam surat tersebut. Nah, ada berapa sujud tilawah dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran sujud tilawah itu ada 14 tempat. Ada 14 tempat. Ada yang mengatakan ada 13 tempat dengan menghilangkan satu, yaitu dalam surat Toha. Dalam surat Toha itu ada 2 tempat. Yang kedua itu terjadi perdebatan, terjadi perbedaan pendapat antara para ulama ahli qiraah. Tapi yang kita pakai di Indonesia, qiraah Hafs atau Asim, itu tetap disunahkan sujud di surat Toha yang kedua, sehingga jumlahnya ada 14 tempat. Ada 14 tempat. Nah, cara sujud tilawah itu bagaimana? Ini dalam kitab dalam apa saja, atau yaitu terus pembahasannya adalah kapan disunahkan sujud tilawah, apakah di dalam sholat atau di luar sholat. Ya, ini pembahasan fikih, yaitu di dalam sholat juga disunahkan sujud tilawah, di luar sholat juga disunahkan sujud tilawah. Biasanya kalau di dalam sholat fasjud wa qtarib, imam langsung sujud, makmum harus ikut sujud. Nah, itu namanya sujud tilawah. Nah, itu dalam sholat. Kalau di luar sholat kok misalnya melewati ayat tersebut, maka setelah membaca langsung menghadap ke kiblat, takbir sekali Allahu Akbar, nawaitu sajdatat tilawah. Terus sujud sekali, setelah itu duduk, terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu cara daripada sujud. Tadi kita sudah bacakan rukunnya sujud. Niat,
takbiratul ihram, sujud, baru sujud terus iktidal atau berdiri daripada sujud, setelah itu salam, setelah salam tartib. Nah, jadi seperti itu. Seharusnya ketika kita melewati ayat-ayat sujud tilawah itu kita disunahkan untuk menghadap kiblat, Allahu Akbar, terus sujud sekali, terus salam. Itu seharusnya. Khususnya bagi perempuan yang hafidhoh atau laki-laki yang hafid. Atau misalnya lagi simaan, apalagi kalau perempuan nggak pakai mukena mungkin punya alasan. Tapi kalau laki-laki ketika nyimak Al-Quran, nyimak orang yang membaca Al-Quran, yang hafid itu otomatis juga sudah memakai pakaian, sudah apa. Seharusnya sunnahnya adalah sujud tilawah. Itu harusnya ya. Tapi enggak pada sujud. Nah, maka ulama mengatakan, ulama itu memberi solusi daripada wong kok gak do sujud tilawah, kenyataannya gak do sujud bukan karena gak sujud, kayak ada juga yang gak paham kenapa toh sujud tilawah segala dan sebagainya. Maka ulama atau dalam literatur fikih dikasih solusi, yaitu diganti. Daripada nggak sujud sama sekali, maka diganti dengan bacaannya bagaimana biasanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha 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 subhanallah walhamdulillah wala ilaha